Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu Bang soal? Oh sudah tahu, bahkan Ibu cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PD Perjuangan itu kan institusi bukan orang per orang, dan si Budiari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Ini kan menyinggung nama Pak Budi Gunawan juga. Itu urusan Pak Budi. Saat ini kita menunggu ketegasan dari Presiden Prabowo. Mau sampai kapan mempertahankan seorang Budi Aristiadi yang jelas-jelas tudingan yang dia berikan kepada PDIP dalam rekaman pembicaraan dengan wartawan itu ngawur, syarat dengan fitnah. Lah rekaman soal apa? Ya soal tudingan kalau PDIP berada di belakang judi online. Itu fitnaan yang sangat kecil dan ngawur tingkat dewa itu. Dan Bu Mega sudah melihat dan menyaksikan rekaman itu. Kemudian menyampaikan, bila tudingan itu sudah keterlaluan sebagai menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Enggak hanya ketua umum yang bersuara. Wakil rakyat dari PDIP juga merespon keras apa yang disampaikan oleh Budiari. Ini setidaknya menegaskan sikap. Mereka tidak berurusan dengan perbuatan yang melanggar aturan. Bahkan Bu Sadar Restuati, anggota DPRD, saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Koperasi, memberi deadline 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada PDIP. Namun sejak permintaan itu disampaikan, diabaikan saja. Apa dirinya merasa bila anggota Komisi 6 DPR itu sedang main-main? Dikiranya itu gertakan biasa yang tidak mengandung konsekuensi apapun. Ketua relawan Projo itu harus meminta maaf kepada partai. Harus dilakukan di depan media dan diunggah ke media massa. Mana ini suara PDI Perjuangan yang diinjak-injak marwah partainya tapi tidak bergerak. Di bawah tidak ada gejolak apapun. Ketersinggungan tidak ada pada kader-kader PDIP. Kenapa harus dibebankan kepada Megawati yang bertanggung jawab atas marwah partai yang menjadi pemenang pemilu di tahun 2024 ini. Rekan Bu Sadar Restuati, sesama fraksi dan komisi meminta mantan Menkominfo itu tidak panik kalau pikiran lagi tidak tenang. Menurut Pak Darmadi, dia ngerti sang menteri itu sedang disorot soal judi online. Juga target tekanan merealisasikan program pemerintah, yakni 8.000 koperasi desa. Merah putih itu bukan target yang mudah. Sebab prinsip-prinsip pembentukan Kopdes Merah Putih itu dijalankan melalui top down. Ya, bukan dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat. Padahal yang namanya koperasi itu dibentuk oleh anggota. Mekanismenya bottom up. Apabila beban-beban Budiari terlalu berat, mestinya disampaikan saja pada Presiden. Bukan malah memfitnah ke sana kemari. Padahal dia yang dituduh untuk menerima fee 50% dari akun-akun yang diamankan itu. Seolah-olah sedang nyari pelarian, mencari kambing hitam. Kenapa yang dituding harus PDIP? Mengapa melempar kesalahan pada partai politik? Bukankah dari terungkapnya situs judul yang masih eksis atas jasa beberapa staf waktu jadi Menkominfo? Tidakkah sebelumnya dia bilang tidak tahu menahu bila anak buahnya malah melindungi situs judi? Kok dia bisa nyebut PDIP? Sebenarnya ngerti apa orang ini? Berarti kan ambigu ini, ngawur ini. Atau kepanikan Budiari, bentuk putus asa dirinya atas pernyataan Kapolri yang menyebut bisa memanggil ulang Menteri Koperasi ini. Buat didalami. Dan tidak itu saja, Kejaksaan Agung juga dengan tegas mengungkapkan, andai dalam perkembangan persidangan mengarah ada keterlibatan pihak lain, mereka tidak akan menutupi. Mau bagaimanapun, suara penegak hukum jelas marahi kemeringet, marahi dredeg, gue biasa jagung-jagung itu. Buat dipikirkan oleh Budiari. Kenapa justru memfitnah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Ungkapan Partai Mitra Judul jelas-jelas dikatakan Budiari itu dalam wawancara. Saat tampil dalam podcast di channel Kompas TV. Dan pernyataan itu beririsan dengan tersebarnya rekaman pembicaraan dia dengan seorang jurnalis yang terang-terangan menuding PDIP serta Menko Polhukam sebagai otak di belakang judi online. Hubungannya apa? Presiden mestinya bersikap tegas ini pada para pembantunya ini.
Tugas menteri itu merealisasikan visi misi kepala negara, bukan bikin beban yang tidak perlu. Apa hanya 2 wakil rakyat PDIP yang bersuara? Enggak. Masih ada Bung Mutfi Anam dari fraksi dan komisi yang sama. Menegaskan agar sang menteri jangan main-main sama omongannya. Mengaitkan judi online dengan PDIP. Ini sama saja membangunkan bandeng tidur. Ayo Butiari nih, piye jelas ini. Tetap bungkam atau minta maaf. Kalau PDIP seluruh Indonesia bergerak untuk menuntut Anda, habis kamu. Emang satu orang ini berlaku banget kok. Nyampluk ke sana kemari, itu saja nih ngopo. Bukan saja semua kemenegak hukum, jujur saja lah. Kalau beneran tahu ya dibuka, kalau nggak tahu kenapa mesti nuding begitu? Apa omongannya itu disuruh sama Pak Mantan buat ngalihkan isu ijazah palsu. Ini perkiraan Begawan loh, analisis Begawan loh. Beneran dong ngomong wis banyak yang minta buat bicara, gendang bicara, dicecar, diberondong itu, kicap dia. Ya sebagai pejabat negara, Butiari nggak boleh beropini, nggak boleh berasumsi, nggak boleh. Apalagi ini perkara penegak hukum. Oh yang omongannya itu nggak bisa disebut opini itu. Wong secara bahasa itu genah banget nuding ke sana, menuduh. Loh kalau memang ada sesuatu yang memperkuat pernyataan dia, ya buka saja. Serahkan bukti-bukti itu ke polisi. Atau pada jaksa, supaya jelas. Apa dikira dia itu orang yang bisa ngomong sembarangan? Posisinya masih kuat karena dekat dengan mantan dan sebagai menteri kabinetnya Pak Prabowo. Dan dipastikan aman dari sentuhan hukum. Nggak bisa. Petinggi PDIP yang lain yang juga ketua DPR Mbak Puan sampai ikut-ikutan berkomentar tentang perkara ini. Dia sudah meminta pada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan itu. Makin banyaknya desakan yang dia melamatkan bekas Menkominfo ini sudah pasti bikin dia terpojok, tertekan, mati langkah ini. Anda nggak bisa menghindar. Hanya ada 2 pilihan rasional dan paling masuk akal. Meminta maaf lalu mundur dari jabatan menteri, itu tidak ada pilihan lain. Atau akan berperang dengan partai ini. Secara hukum. Dipikir bila melontarkan sesuatu itu kemudian bisa membuat dia berkelit, menghindar. Terus ditinggal begitu aja. Rekaman suara yang sama wartawan tentang tudingan ke PDIP. Wes kemana-mana semua sudah punya bukti, pegang bukti rekaman. Dan dirinya merespon, nggak merespon apapun. Bukan itu saja loh, sekelas Pak Budi Gunawan. Rekan kerjanya di kabinet, kok bisa-bisanya juga disebut, dituduh. Sekelas menteri, tapi cara bermanuvernya masih level ketua relawan. Ini bahaya ini kalau negara dipimpin orang-orang seperti ini. Inilah akibatnya. Bila seseorang itu tidak bisa membedakan bagaimana bicara dan bersikap. Sewaktu berada di luar pemerintah dengan ketika punya jabatan. Dikira dimanapun kita berada, jadi wakil rakyat, jadi pejabat, sebagai politisi, ketua ormas. Pokoknya wis gas wae tanpa rem. Oh Begawan yang rakyat biasa, hanya sekedar ngonten kayak gini. Mbok pikir gacuk, jeplak, ceblang, ceblung. Kaya becak tanpa rem, oh enggak. Kaya nongkrong nih pinggir jalan itu, dipikir apa sih ditakokin, enggak. Harus detail, harus fakta. Kita dikaruniai otak dan kemampuan berpikir. Mbok ya dimanfaatkan sebaik-baik. Fungsi ini, ya, sama ini, itu beda. Apalagi sama ini, dengkul ini. Dengkul, beda lagi. Lah apa bagi Pak Budiari, 3 hal itu dianggap sama fungsinya. Antara otak, mulut, dan dengkulnya. Ini aku takut. Kalau ngerti beda kegunaannya, pasti tidak akan sembarangan bicara, nuduh-nuduh orang, memfitnah orang, sak geleme dhewe. Dikalkulasi Begawan. Apa yang akan terjadi sama Budiari? Itu butuh 7 hari buat menunggu. Budiari akan meminta maaf, undur diri, atau dicopot sama Prabowo. Tidak ada pilihan lain. Jangan dikira sebagai pejabat negara ada imunitas atau kekebalan hukum yang melindunginya. Hak imunitas menteri itu hanya berlaku pada saat mengeluarkan kebijakan. Bicara dengan DPR atau dalam konteks menjalankan tugas. Ingat loh, tuduhan yang dia maksud jelas banget mengarahnya ke partai. Bukan orang per orang. Bukan individu. Jelas itu berbeda.
Oh, dia ini makin hari kinerjanya gak karuan ini. Ini gimana Pak Prabowo ini? Nah, ini malah nyari perkara dengan partai besar. Partai pemenang pemilu tahun 2024 ini. Sudah 7 bulan jadi menteri. Apa sih capaian yang dibanggakan sama jabatannya sebagai Menteri Koperasi? Tentang target pembentukan koperasi desa. Yang disebut sudah dibentuk lebih dari 50%. Mana? Monggo ngompor sebutkan sendiri. Di tempat tinggal masing-masing. Nanti akan ditemukan. Mayoritas desa yang ada. Itu belum siap dengan konsep itu. Target yang diberikan sama Presiden mendirikan koperasi desa merah putih saja. Hitungannya luput dari rencana awal. Dulu dijanjikan bahwa semua koperasi desa akan serentak di launching pada tanggal 12 Juli. Tepat di hari koperasi. Kan berdasarkan kelembagaan perkembangan. Peluncuran diundur. Sampai Oktober. Berapa bulan itu? Juli sampai Oktober. Yang kedua, pada awalnya tiap koperasi akan mengelola dana 5 miliar. Sekarang turun jadi 3 miliar. Dan ada syarat-syarat yang akan dilakukan. Itu pun semula disebut sumber dananya dari APBN. Sekarang uangnya pakai pinjaman himbara. Ini dikembalikan ini kalau himbara ini. Bukan dikeknenya. Dua fakta ini memperlihatkan kapasitasnya merealisasikan visi kepala negara tidak bisa dipenuhi oleh Menteri Koperasi ini. Cara bodone ora iso nyambut gawe. Jadi pertanyaan besarnya, ngapain orang beginian masih kudeli di kabinet ini? Ini salahnya Pak Prabowo mengambil orang-orang yang tidak kapabel. Yang sudah punya masalah di awal tetap diambil dan akan menjadi masalah lagi. Akan membebani Pak Prabowo sebagai kepala negara. Rakyat yang dirugikan. Satu hal yang dan pasti atas fitnahan Budi Ari ini. Sudah ada kader PDI yang melaporkan ke kepolisian. Kemarin malam serombongan kader merah sudah mendatangi Barreskrim. Mau bagaimanapun, ini catatan paling buruk. Untuk pertama kalinya Menteri Prabowo dipolisikan. Dulu kalau Om Bengawan masih muda, saya langsung turun ke jalan untuk tangkap Budi Ari. Dipikir mesti kalah di Pilpres, lalu orang boleh sembarangan membuat tuduhan. Tanpa dasar bukti dan fakta. Bicara tentang Budi Ari, tak bisa dilepas gitu saja sama Jokowi. Sebagai orang yang didukung. Sebagai seorang ketua relawannya Jokowi. Seminggu ke depan, mari kita tunggu. Apa reaksi dari big boss-nya Menteri Koperasi ini? Bila ada manuver baru dari Solo, Jawa Tengah, pasti ada hubungannya dengan tekanan yang diterima Budi Ari. Suka tidak suka, Budi Ari jelas orangnya Jokowi. Namun pernyataan soal mitra judul itu dudu silap lidah, bukan keseleomongan, tidak tergelincir perkataan, dan tak bayangkan ini. Jokowi masih panas dingin ini dengan pernyataan Budi Ari ini. Kayak legan golek momongan lagi, cari-cari perkara lagi. Hanya saja Jokowi bahkan rasional, menimbang-nimbang. Apa ada isu lain yang lebih besar buat mengalihkan perhatian publik supaya tuduhan Budi Ari tidak membesar. Ada beneran ada. Tandanya mantan presiden masih melindungi Menteri Koperasi ini. Sebaliknya pula dalam beberapa hari ke depan tidak ada sesuatu yang baru yang dipercikkan dari Solo. Berarti memang sudah saatnya Budi Ari tutup buku. Tak bisa diselamatkan dari karier politiknya. Itu hitung-hitungan ngompol. Hitung-hitungan matematika politik pembekawan. Semoga semua memahami. Bisa jadi loh Jokowi akan beralih ke Sylvester Matunina. Buat jadi proksi barunya. Lah meragukan kemampuan seorang Budi Ari itu bukan asumsi. Dulu pas dia dipercaya masuk kabinet pertama kali sebagai menteri, wakil menteri desa saja. Banyak yang gumun. Coba ada yang tahu, sebagai Wamendes dia sudah berapa tahap. Pas Pak Joni G. Plate tersandung kasus malah digantikan sama Budi Ari itu. Repot lah. Begitu menggantikan Pak Joni G. Plate jadi Menkominfo, PDNS langsung jebol. Begini masih dipertahankan. Data penting milik negara diambil alih sama hacker. Dan si Budi Ari mau pasrah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Rupanya keberuntungan masih berpihak pada dia. Dengan tetap dipercaya Pak Prabowo masuk dalam kabinetnya. Buat jadi menteri kembali. Walaupun ganti Menteri Koperasi. Arep opo meneh. Lagi wae ninggal ke posisi Menkominfo blar. Terungkap bahwa anak buahnya malah pada melindungi situs judi online. Lah kepiye? Staf Kominfo yang terlibat sampai ada 11 orang loh. Bahkan 19 orang.
Dan salah satunya adalah Adi Keswanto, staf ahli menteri. Kemudian pada persidangan kasus itu dalam dakwaan disebutkan bila ada alokasi 50% pengumpulan dana dari melindungi situs itu untuk jatah menterinya. Sopo menteri ini? Dakwaan ini nurut Om Begawan. Ini marahi Budiari ngreok ini. Iya. Obah pecicilan rakaru-karuan. Lantas muncullah tudingan tanpa dasar itu. Ya, yang mengarah ke PDIP. Ya, di antara 25 tersangka kasus ini, ada yang bernama Adi Keswanto. Dia itu staf ahli menteri. Padahal si Adi ini oleh panitia rekrutmen di Kominfo disebut tidak memenuhi kelayakan sebagai staf ahli. Tapi gandeng jalukane menteri, koncone mungkin, ya tetap bisa menduduki jabatannya. Lalu di persidangan juga, salah satu maklar situs judi online menyebutkan posisi Adi Keswanto itu memang tangan kanannya Budiari. Nah, apa? Tidak cukup bukti hal seperti itu. Beberapa fakta ini makin terang dan membuat Menteri Koperasi sulit mengelak. Seminggu terakhir, Pak Menteri pasti tidak nyenyak tidurin. Jangankan tidur, mau pulang juga ada kebingungan. Pasti istri dan anaknya mau muring-muring tak. Apa orang-orang dekat Budiari kuat dengan sorotan yang ditujukan pada ayah dan suami mereka? Opsi mundur dan minta maaf itu satu-satunya jalan yang paling terbuka buat diambil dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Baik nuduh maupun perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan materi. Pesan Om Begawan, jangan salah paham. Masyarakat terus paham semua tentang masalah-masalah yang terjadi saat ini. Korupsi di mana-mana dan ugal-ugalan. Oke ya, salam Begawan, salam Ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.